Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Eldin Samudilai dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Akuntansi. Baik, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya tentang bisnis plan, di mana saya akan mempresentasikan bisnis plan usaha saya yang saya geluti saat ini. Semoga di video kali ini bisa memberikan manfaat atau bisa berguna bagi teman-teman semua di bila mana suatu saat teman-teman ingin membangun atau membuka usaha seperti yang saya geluti saat ini. Langsung saja teman-teman, sebelum saya membahas tentang apa usaha yang saya geluti saat ini atau bisnis plan yang saya jalani saat ini, oleh karena itu saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua pengertian daripada bisnis plan itu sendiri. Nah, pengertian bisnis plan ini yaitu rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Nah teman-teman, usaha yang saya jalani sekarang ini atau saat ini adalah usaha konter pulsa, di mana identifikasi usaha saya ini, nama konter saya sendiri yaitu LD Sale. Kemudian pemilik usaha sendiri yaitu saya sendiri yaitu Eldin Samudilai, dan alamat usaha saya yang saya bangun sekarang ini yaitu di Dusun Kaute, Desa Tekako, Kepulauan Mentawai, Padang, Sumatera Barat. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kontak personnya di sini ada. Kemudian ruang lingkup usaha yang saya geluti sekarang ini yaitu ruang lingkupnya yaitu saya jalankan masih di sekitar lingkungan yang saya tempati. Tidak menutup kemungkinan mungkin saya akan memberikan pelayanan atau membuka toko cabang di outlet lain di tempat-tempat tetangga ataupun di tempat-tempat lain. Nah teman-teman, di produk LD Sale ini berbagai macam produk yang disediakan, misalnya yaitu produk LD Sale terdiri dari misalnya yang pertama pulsa elektrik, kemudian paket internet, paket data, voucher game, paket nelpon, paket SMS, token listrik. Selain itu juga teman-teman, LD Sale ini menyediakan jasa pembayaran seperti tagihan listrik, PDAM, pembayaran BPJS, pembayaran tagihan lain. Jadi masih banyak produk atau jasa yang diberikan oleh LD Sale ini. Selain itu juga masih banyak hal-hal lain yang produk-produk lain yang dikeluarkan atau dijual belikan oleh LD Sale sendiri. Nah, kalau kita lihat organisasi dan manajemen LD Sale itu sendiri atau konter LD sendiri itu, yaitu struktur organisasinya LD Sale ini langsung dipimpin oleh atau langsung di manage oleh ownernya sendiri atau saya sendiri. Kemudian kalau kita lihat manajemen konter LD Sale ini adalah mengutamakan kontrol yang kuat. Jadi usaha yang saya geluti ini yaitu harus mengutamakan kontrol yang kuat seluruh kegiatan usaha baik penjualan maupun pembelian agar terorganisasi dengan baik dengan tujuan agar konter berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan LD Sale. LD Sale sangat mengutamakan kepuasan pelanggan agar pelanggan merasa puas terhadap produk yang dijual oleh konter saya sendiri. Misalnya dari segi kecepatan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Jadi organisasi dan manajemen konter saya yang saya bangun ini harus mengutamakan yaitu kontrol atau pengawasan, karena dengan adanya pengawasan yang baik maka usaha yang saya jalani saat ini atau yang geluti saat ini saya harapkan apa yang saya harapkan berjalan dengan sesuai dengan rencana atau bisnis plan saya. Oleh karena itu, selain itu juga LD Sale ini selain mengutamakan kontrol harus mengutamakan servis atau pelayanan, di mana LD Sale ini akan memberikan pelayanan yang sangat sebaik-baiknya atau misalnya dari segi kecepatan dan kenyamanan agar semua pelanggan yang datang untuk bertransaksi kepada
konten LDSL ini tidak mengecewakan atau merasa puas terhadap apa yang kami berikan. Selanjutnya kita lihat rencana pengembangan jangka panjang. Nah, saya mempunyai rencana pengembangan jangka panjang ke depannya, khususnya konter saya ini yang saya jalani sekarang ini, yaitu memang usaha yang saya jalani ini hanya berkembang atau di bidang komunikasi. Misalnya menjual yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa LD atau konter yang saya bangun ini yaitu menjual berbagai macam produk, misalnya pulsa, voucher data di internet, dan dengan harga yang terjangkau. Melihat bisnis ini cukup mudah dan cocok untuk zaman modern seperti sekarang ini, sekiranya dapat saya jalankan, terlebih memiliki pengembangan teknologi informasi yang cukup cepat dengan memiliki pelanggan di sekitar dan kebutuhan akan pulsa. Jadi saya mengambil langkah bahwa kenapa saya menjalankan bisnis ini, karena ini sangat mudah teman-teman dan harganya yang sangat terjangkau. Jadi gampang kemana-mana kita bisa menjalankan bisnis yang konter ini. Nah teman-teman, strategi atau dalam jangka panjang ini saya mempunyai rencana bahwa konter saya ini, bahwa saya akan membangun beberapa outlet di sekitar atau di wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu saya berharap sebesar mungkin bahwa ini akan berkembang, karena saya percaya bahwa di dunia sekarang ini atau kebutuhan kita sekarang ini sangat dibutuhkan, apalagi yang namanya pulsa ataupun internet. Oleh karena itu saya optimisme atau saya yakin dan percaya bahwa LDSL ini akan berkembang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah teman-teman, kalau kita lihat rincian biaya yang saya keluarkan selama atau dalam mendirikan konter LDSL ini, yang pertama yang harus kalian teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen buka sebuah konter atau tempat jual pulsa ataupun berbagai macam peralatan atau kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang komunikasi, maka yang harus dipersiapkan yang pertama yaitu meja etalase, baju promosi, misalnya spanduk promosi, kursi plastik, buku, meja, pulpen, kartu perdana, voucher data, charger, handsfree, dan aksesoris handphone lainnya. Nah teman-teman, kalau saya hitung selama mendirikan pengeluaran saya dalam mendirikan konter LDSL ini, yang saya keluarkan totalnya itu sekitar 1.945.500. Mungkin masih ada di luar pengeluaran saya ini yang belum termasuk teman-teman. Nah teman-teman mungkin tahu atau udah pernah dengar bahwa kalau misalnya kita buka suatu konter untuk transaksi baik itu pulsa, token, internet, dan segala macam, maka yang harus teman-teman persiapkan yaitu sebelum memulai usaha ini, ketika tempat atau segala peralatan konternya sudah tersedia, maka teman-teman yang selain itu teman-teman harus mempersiapkan saldo awal, atau teman-teman terlebih dahulu harus mengisi deposit atau mengisi saldo agar teman-teman bisa bertransaksi dengan server-server yang sudah bekerja sama. Karena menjadi agen pulsa kita harus mengeluarkan modal awal untuk bisa bertransaksi. Nah saya dalam konter saya ini, untuk memulai bisnis saya ini, saya mengeluarkan dana untuk deposit sendiri atau saldo sendiri untuk bisa bertransaksi, yaitu sekitar 1.057.500. Nah di mana perhitungan penjualan atau perhitungan penjualan maupun pembelian saya, misalnya pulsa elektrik misalnya harga yang saya beli dari server, misalnya teman-teman harus bekerja sama. Misalnya kalau secara pribadi saya sudah bekerja sama dari 3 server. Yang pertama yaitu bagi Telkomsel, kemudian Fasttrack atau distributor pulsa selain Telkomsel, kemudian Intikom. Nah tapi dalam menjalankan bisnis ini, saya hanya memakai atau bertransaksi hanya 2 server saja, yaitu Telkomsel dan Fasttrack. Nah
teman-teman, harga yang saya beli misalnya dilihat dari pulsa elektrik, harga beli saya di servernya langsung yaitu sebesar 5.500 dan saya jual kembali yaitu harga 7.000. Dengan kata lain bahwa pendapatan setiap transaksi yang saya dapatkan yaitu sebesar 1.500 rupiah. Kemudian pulsa 10.000 sama teman-teman, saya beli harga 10.500, saya jual 12.500. Saldo atau pendapatan atau keuntungan yang saya dapat setiap bertransaksi yaitu 1.500. Kemudian pulsa 50.000 sama 50.500. Kemudian saya jual 52.000. Kemudian keuntungan yang saya dapat setiap kali bertransaksi yaitu sekitar 1.500 dan seterusnya. Nah, sebagai asumsi atau sebagai contoh atau sebagai gambaran kepada teman-teman semua bahwa menjalankan sebuah bisnis harus mempunyai estimasi atau prediksi ke depan agar kita mendapatkan apa yang kita dapatkan selama kita menjalankan bisnis ini. Misalnya saya berasumsi atau memberikan gambaran, misalnya asumsi transaksi penjualan per hari, misalnya pulsa 5.500, penjualan atau transaksi dalam satu hari misalnya 25 kali 25 transaksi. Kemudian pulsa 10.000 30 transaksi. Kemudian pulsa 50.000 8 kali transaksi. Kemudian 100.000 2 kali transaksi. Nah teman-teman, selain menjual pulsa, mungkin ada lagi yang kita jual seperti pulsa token, kemudian voucher dan paket pulsa, paket telepon, paket internet. Nah, ini belum termasuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masukkan mungkin lebih ataupun melebihi estimasi perkiraan teman-teman buat. Tapi di sini saya hanya mengambil contoh misalnya sebagai penjualan pulsa elektrik atau pulsa reguler. Nah, kalau kita lihat jumlah transaksi perharinya misalnya 25 tambah 30 tambah 2 tambah 8 sama dengan 65 transaksi per hari. Kalau kita asumsikan bahwa dalam satu bulan 30 hari, maka laba yang kita dapat per bulan sebagai berikut. Nah, perhitungannya seperti ini teman-teman, 65 kali 30 kali 1.500. Nah, 1.500 ini adalah keuntungan per tiap transaksi. Jadi total yang kita dapatkan, total pendapatan bersih dalam satu bulan yaitu 2.925.000 rupiah. Nah, ini tergantung teman-teman. Ini tergantung di tempat teman-teman membuka counter pulsa. Bisa tidak menutup kemungkinan bahwa ini penjualan ini, contoh yang saya berikan ini melebihi perkiraan kita maupun bisa lebih kurang karena tergantung daerah-daerah tempat kita membuka counter. Oleh karena itu, memang untuk memulai bisnis ini, counter pulsa ini memang mudah dan membutuhkan tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Akan tetapi teman-teman harus bila perlu atau lebih bagusnya harus memperhitungkan dari sekarang agar kedepannya teman-teman tidak merasa rugi atau rugi terus tiap per bulannya. Oleh karena itu butuh dengan estimasi biaya dan butuh laporan keuangan harus diatur sebaik mungkin. Nah teman-teman, saya selain berbicara counter yang saya akan men-share kepada teman-teman sedikit bahwa dalam menjalankan usaha ini kita harus benar-benar menggelutinya dengan baik atau agar berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sedikit mereview teman-teman bahwa counter yang saya bangun ini belum lama, masih sekitar 2 bulanan. Oleh karena itu teman-teman kalau misalnya mau buka usaha counter pulsa, teman-teman harus memperhatikan yang pertama yaitu tempat strateginya, tempat untuk menjual pulsa ini. Kalau misalnya saran saya teman-teman kalau misalnya ingin membuka pulsa ini counter ini harus melihat tempat yang strategis agar kedepannya tidak mengecewakan. Nah, mungkin ini
presentasi saya tentang ujian akhir semester mata kuliah bisnis network, di mana saya di mana topik yang saya presentasikan ini yaitu konter pulsa LDCell, ya di mana pemiliknya atau ownernya saya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman atau bisa bermanfaat ke depannya buat teman-teman agar mempunyai pedoman ataupun gambaran singkat tentang konter pulsa. Nah, jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang atau pembahasan saya yang kurang jelas kepada teman-teman semua, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.